Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari, ma di sini huruf nafi, artinya Nabi meniadakan, tidak ada hari yang mana amalan saleh ketika dilakukan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah, ahabbu ilallah, min hadhil ayyam, dibandingkan melebihi hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang mana para sahabat Nabi SAW ketika mendengarkan itu mereka terheran, kagum ya dengan hadis Nabi SAW yang mulia ini. Untuk memastikan kemuliaan tersebut, para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah amalan di hari-hari tersebut juga akan mengalahkan jihad fi sabilillah? Maka kata Nabi, "Walal jihadu fi sabilillah," bahkan jihad fi sabilillah pun kalah amalannya, kecuali seseorang, illa rajulun dhahaba bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Seseorang yang keluar dengan seluruh hartanya, keluar dengan jiwa raganya, lalu tidak kembali membawa apapun, syahid di medan perang, itu yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya sekedar berjihad lalu dia pulang dengan selamat, maka amalan jihadnya itu kalah dengan 10 hari pertama, ya amalan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, ya, Lataiful Ma'arif adalah kitab yang menyebutkan tentang riwayat-riwayat tentang keutamaan bulan-bulan pada bulan-bulan Hijriyah. Maka ketika beliau memasuki pembahasan tentang bulan Zulhijjah, beliau berbicara panjang lebar tentang kemuliaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah tersebut. Lalu apa kata beliau? Kata beliau rahimahullahu taala, "Ihdzarul ma'asi." Maka ketika kalian memasuki musim-musim ketaatan seperti ini, ihzarul ma'asi, jauhilah maksiat, kata beliau. Fa innaha tamna'ul maghfirata fi mawasimir rahmah. Karena ketika kalian melakukan maksiat, padahal kalian menginginkan rahmat Allah pada hari-hari tersebut, maksiat akan menghalangi ampunan pada musim-musim rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada musim-musim tersebutlah seharusnya kita berbahagia, bergembira. Ya Idul Adha, ya Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, kalaulah kita ingin membanding-bandingkannya dengan Idul Fitri, kedua-duanya adalah hari yang mulia. Namun yang paling mulia, yang paling agung dalam syariat Islam adalah hari raya Idul Adha. Namun tidak banyak yang begitu bergembira ketika memasuki hari raya Idul Adha, yang mana itu termasuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah tadi. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapkan diri kita, ya persiapkan keimanan kita, ya untuk memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah, ya pada musim ketaatan yang sebentar lagi akan datang kepada kita, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali akan kita melanjutkan pembahasan daripada kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi yang wafat pada tahun 600 Hijriyah. Kita akan masuki hadis yang pertama, yaitu hadis yang berkaitan tentang Kitabut Taharah. Ya, hadis yang berkaitan dengan Kitab At-Taharah, bersuci. Dan telah kita sebutkan kenapa penulis memulai pembahasannya dengan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan tentang bersuci. Maka menarik di sini beliau membawakan hadis pertamanya adalah hadis yang berkaitan tentang niat, yaitu al-hadisul awal an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa fir riwayah binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Beliau membawakan hadis yang pertama
sekali lagi kembali kami ulangi Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, di antara keistimewaan kitab Umdatul Ahkam, ya beliau menulisnya untuk pemula ya seperti kita, ya, dan memilih hadis-hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari ataupun Imam Muslim atau diriwayatkan oleh keduanya. Ya, untuk menghilangkan keraguan bagi kita yang belum pernah belajar ilmu hadis, ya, tentang apakah ini hadis yang sahih atau ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, ya, dan seterusnya. Maka beliau membawakan hadis yang telah disepakati kesahihannya, ya, oleh seluruh para ulama, oleh seluruh kaum muslimin, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka kita lihat terjemahannya, ya, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amalan-amalan hanya tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya ya setiap orang akan hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya adalah tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya akan sesuai dengan apa yang dia niatkan, yaitu akan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya tujuannya adalah untuk dunia yang ingin dia dapatkan, awi mura'atin yatazawwajuha, atau tujuannya hanya untuk menikahi seorang wanita yang dia inginkan untuk dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya yang dia dapatkan dari hijrahnya adalah sesuai dengan apa tujuan daripada hijrahnya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hadis ini dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, adalah salah satu daripada 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu padahal bisa dibilang bukan sahabat yang pertama-tama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keimanannya sedikit terlambat. Dia baru berhijrah, artinya dia baru taubat daripada kesyirikannya, ya, taubat daripada kejahiliahannya di akhir daripada tahun kelima kenabian. Artinya setelah 5 tahun Nabi berdakwah, baru dia beriman. Padahal dia pada saat itu ada di Mekah. Ya, padahal pada saat itu dia ada di Mekah. Dan kisah keislamannya sangat masyhur. Ya, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu puncak kemurkaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, dia ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang betapa bencinya Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menurut Umar telah memecah belah orang-orang kafir Quraisy. Membuat ayah bertengkar dengan anaknya, ya, membuat saudara bertengkar dengan saudaranya, keponakan dengan pamannya, dan seterusnya. Karena yang beriman dengan yang kafir pasti tidak akan pernah satu kata. Ya, pasti akan terjadi pertengkaran di antara mereka. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, menurut logikanya pada saat itu dakwah Nabi telah memecah belah. Ya, maka beliau ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ia tenteng pedangnya, ya, menuju rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun sebelum ya hari tersebut di mana ia berniat ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya Nabi telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam, ya, dengan keislaman salah satu daripada 2 Umar. Ya, aku ingin salah satu dari 2 Umar masuk Islam, wahai Allah. Ya, dengan mereka aku ingin Islam ini dikuatkan, dikokohkan. Ya, siapa 2 Umar itu? Pertama Umar bin Khattab atau siapa? Amru ibn Hisham. Itu siapa? Abu Jahal, Fir'aun hadhil ummah. Nabi sangat ingin Abu Jahal itu masuk Islam.
Tapi apa? Allah berkehendak lain. Allah lebih menginginkan agar hidayah tersebut menghampiri Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana ya ketika dia akan menuju rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ia bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah beriman, lalu bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, engkau mau ke mana?" Ya, lalu Umar katakan, "Aku ingin memenggal leher Muhammad yang telah memecah belah orang-orang Quraisy." Ya, maka kata sahabat Nabi yang telah beriman ini, yang menyembunyikan keimannya pada saat itu, "Sebelum engkau mengurus Muhammad, urus dulu adik perempuanmu, Fatimah." Ya, adiknya juga bernama Fatimah bintu Khattab, ya, yang telah beriman kepada agama Muhammad. Maka ketika Umar mendengarkan ini, ya beliau sangat murka dan sangat marah, karena ternyata orang terdekatnya pun ia telah mengkhianati agama nenek moyang mereka pada saat itu. Ya, lalu ia menuju rumah saudarinya tadi, ya, lalu menggedor-gedor pintu saudarinya, yang mana saudarinya dan suaminya pada saat itu sedang belajar Islam, ya, dengan sahabat Khabbab ibn Arat radhiyallahu taala an. Dibacakan ayat-ayat yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terdengarkan olehnya pada saat itu Fatimah, ya, atau Khabbab, sahabat yang membacakan kepada saudarinya dan suaminya pada saat itu, terdengarkan olehnya surat Toha. Ya, maka pada saat itu Umar murka, ya, lalu Umar masuk ke rumahnya, mendobrak pintunya. Khabbab pun sembunyi kena ketakutan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, maka putrinya tadi langsung saudarinya tadi langsung menyembunyikan kertas atau lembaran yang ditulis surat Toha tadi. Maka Umar meminta, "Mana lembaran yang tadi kalian baca, aku ingin melihatnya." Ya, maka kata saudarinya tadi, "Fatimah, kami tidak membaca apa-apa. Engkau berdusta. Ya, engkau tadi membaca sesuatu yang baru pertama kali aku dengar. Lihatkan kepadaku." Ya, maka pada saat itu, ya, saudarinya tidak memberikan lembaran tadi kepada Umar. Ia katakan, "Ya, engkau kafir, engkau masih najis, engkau tidak boleh menyentuhnya." Maka pada saat itu, ya, saudarinya langsung ditampar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, maka ketika Umar membaca lembaran tersebut, "Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha," ya, dan seterusnya, maka lembutlah hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lalu dia mengatakan, "Ini pasti bukan perkataan Muhammad." Ya, maka tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Ya, maka datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dibimbing oleh iparnya tadi, Amr bin As, ya, atau ya suami daripada Fatimah tadi. Maka dibimbing ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika, ya, pada saat itu Nabi tidak berada di rumahnya, berada di Darul Arqam. Ya, maka pada saat itu para sahabat melihat-lihat, ternyata terlihat Umar dari kejauhan. Maka betapa ketakutan para sahabat. Umar sedang menuju tempat persembunyian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung, ya, Hamzah yang baru beriman, belum beberapa hari, ya, memasang diri untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kedua-duanya orang kuat Quraisy. Ya, maka ketika Umar masuk, langsung ditarik bajunya, langsung ditanyakan apa kemauannya. Maka dia ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ketika berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan syahadat dan bertakbirlah. Seluruh para sahabat pada saat itu bergembira dengan keislaman Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sahabat yang mulia, sahabat yang bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Seandainya ada nabi setelahku, itu adalah Umar. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi menyebutkan itu? Ya, bukankah yang lebih mulia daripada Umar adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an? Nabi menyebutkan itu, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, karena banyaknya peristiwa-peristiwa di mana turunnya ayat Al-Qur'an dikarenakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, banyaknya peristiwa-peristiwa sebab turunnya ayat Al-Qur'an, ya, diantaranya karena ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antaranya ketika perang Badar, ketika selesai perang Badar,
Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya apa yang harus dilakukan kepada tawanan Badar. Maka kata Abu Bakar yang lembut hatinya, ya, kata Nabi SAW, arhamu ummati bi ummati Abi Bakrin. Ya, Abu Bakrin, sesungguhnya orang yang paling penyayang dari umatku ini kepada umatku adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu sahabat yang hatinya sangat lembut, sangat penyayang. Maka Abu Bakar pada saat itu mengatakan pendapat kepada Nabi bahwasanya tawanan-tawanan perang tersebut yang kalah pada perang Badar cukup ditahan saja. Ya, cukup ditahan. Tapi kata Umar tidak. Ya, kata Umar bin Khattab, tidak wahai Rasulullah, aku tidak melihat itu. Aku melihat tawanan-tawanan perang ini dibunuh. Ya, agar orang-orang kafir Quraisy tidak berani macam-macam dengan kita, agar mereka melihat kekuatan kita, agar mereka melihat kita ya bukan orang sembarangan, kita adalah umat yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi SAW lebih memilih pendapat Abu Bakar pada saat itu. Ya, Nabi putuskan bahwa saya tawanan perang ditawan saja, ditahan. Kalau ada keluarganya ya atau kabilahnya yang ingin menebus dengan uang, silahkan ditebus lalu dikembalikan ke Mekah. Ya, di keesokan harinya ya Abu Bakar dan Nabi SAW menangis sejadi-jadinya. Maka Umar bertanya, ya wahai Rasulullah, kenapa engkau dan Abu Bakar menangis? Ya, apa yang membuat kalian menangis? Ya, ceritakan kepadaku, seandainya itu mengenai hatiku dan membuatku juga menangis, aku akan menangis. Dan seandainya aku tidak bisa menangis, aku akan pura-pura menangis bersama kalian. Ya, maka kata Nabi SAW, wahai Umar, tadi malam turun ayat kepadaku menegurku, ya maka li nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Ya, menegur Nabi SAW, tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai para tawanan sampai mereka dibunuh. Ya, ayat ini berarti menyepakati apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebelumnya. Ya, begitupun pada peristiwa-peristiwa lain seperti sebab turunnya ayat khamar, ayat tentang pengharaman minuman keras, itu juga karena Umar meminta kepada Nabi agar ini diharamkan saja. Ya, ini tidak ada maslahatnya sama sekali. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, artinya banyak kejadian-kejadian karena ucapan Umar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wafat di tahun ke-23 ya Hijriah di kota Madinah pada salat subuh yang dibunuh oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi. Ya, maka kita lihat hadisnya, itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya al-a'mal, ya artinya semua amalan, apapun itu, baik itu berkaitan dengan ibadah ya maupun berkaitan dengan muamalah, baik itu masalah dunia apalagi masalah akhirat, innamal a'malu binniyat, semua amalan hanya tergantung dengan niat. Ya, hanya tergantung dengan niat. Pertanyaannya, ya kenapa Nabi SAW, kenapa Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala memulai kitab taharahnya dengan hadis innamal a'malu binniyat? Ya, maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam, ya, yang menjelaskan tentang syarah Umdatul Ahkam ini. Ya, beliau mengatakan annal musannif rahimahullahu taala bada'a bihi, ya bahwasanya penulis yaitu Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi memulai kitabnya dengan hadis yang mulia ini li ta'alluqihi bit taharah, karena hadis ini memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kitab At-Taharah. Artinya apa? Bersuci kita itu tidak akan sah kalau kita tidak berniat. Dan beliau mengatakan apa? Wamtasala qaula man qala minal mutaqaddimin, dan beliau mengikuti ya perkataan daripada ulama terdahulu, yaitu perkataan daripada Imam Abdurrahman Al-Mahdi, Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu taala,
di mana Abdurrahman ibn Mahdi mengatakan innahu yanbaghi ayyubtada'a bihi fi kulli tasnif, bahwasanya seharusnya setiap orang yang akan menulis kitab hendaklah dia memulai dengan menulis hadis ini, yaitu hadis tentang niat. Hadis tentang niat. Dan ini diikuti juga oleh Imam Al-Bukhari, kama naqalahu Al-Bukhari wa Tirmidzi anhu. Wa amila bidzalika Al-Bukhari. Ini dinukilkan oleh Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi bahwa saya mengatakan ini adalah Abdurrahman ibn Mahdi, dan juga diamalkan oleh Imam Al-Bukhari, sehingga Imam Bukhari menjadikan hadis pertamanya dalam kitab sahihnya adalah hadis innamal a'malu binniyat, padahal pembahasan pertama daripada Imam Bukhari dalam kitab sahihnya adalah tentang permulaan turunnya wahyu. Tentang permulaan turunnya wahyu, tapi beliau tidak tulis hadis tentang permulaan turunnya wahyu di pertama, diletakkan di awal, tidak, tapi di awal beliau letakkan hadis Umar ini, yaitu innamal a'malu binniyat. Kenapa beliau meletakkan ini di kitabnya? Pertama, mengikuti Abdurrahman ibn Mahdi, nasihat daripada Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu taala, dan juga kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala untuk mengingatkan kepada kita tentang betapa pentingnya niat dalam setiap aktivitas kita. Dalam menulis buku, karena beliau sedang akan menulis kitab sahihnya, maka beliau mengingatkan kepada dirinya sendiri tentang pentingnya niat, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika menulis kitab Sahih Al-Bukhari tadi. Maka ini hadis yang sangat penting, hadis yang sangat mulia, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ibnul Qayyim mengatakan hadis ini adalah sulusul ilm, sepertiga daripada ilmu. Sepertiga daripada ilmu. Karena yang kita lakukan dalam aktivitas kita ada 3, berkaitan dengan amalan hati, berkaitan dengan amalan lisan, dan berkaitan dengan amalan anggota tubuh kita. Maka yang berkaitan dengan amalan hati yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan hadis ini masuk ke lebih daripada 70 bab dalam masalah fikih. Artinya betapa pentingnya dalam masalah yang sifatnya ibadah maupun muamalah, penting bagi kita untuk memperhatikan niat kita ketika melakukan aktivitas tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu niat? Niat secara bahasa artinya adalah al-qasdu. Artinya adalah tujuan, tekad. Tekad di dalam hati untuk melakukan sesuatu. Maka sepakat para ulama bahwasanya niat ini tempatnya adalah di hati. Tidak ada perselisihan daripada para ulama bahwasanya niat itu tempatnya di hati, dikarenakan niat adalah amalan hati. Dan berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, fahiya ra'sul amri wa amuduhu. Bahwasanya niat ini adalah kepala daripada setiap urusan dan pondasinya. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, yang kita dapatkan dari yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Sesuai dengan apa yang kita niatkan, maka ini menjadi perkara yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Ibnu Rajab juga mengatakan dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam, kata beliau, hazzul amili min amalihi niyatuhu. Bagian yang didapatkan oleh seseorang yang mengamalkan sesuatu adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Fa in kanat salihatan falahu ajruhu. Barang siapa yang niatnya baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Wa in kanat fasidatan fa amaluhu fasidun fa alaihi wizruhu. Namun apabila niatnya rusak, maka amalannya rusak dan dia akan mendapatkan dosa. Dan dia akan mendapatkan dosa. Dan juga berkata Yahya Ibn Abi Katsir, guru daripada Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau katakan apa? Ta'allamun niyah. Pelajarilah niat, fa innaha ablaghu minal amal. Karena niat itu sangat penting, lebih penting daripada amalan itu sendiri. Karena kalau kita salah niat, maka amalan kita percuma. Amalan kita sia-sia. Dan juga berkata
Abdullah bin Mubarak ya rahimahullahu taala beliau mengatakan kam min amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Ya betapa banyak amalan itu kecil, remeh, tapi menjadi besar dikarenakan niat. Wa kam min amalin kabirin, dan betapa banyak amalan itu besar, tuhaqqiruhu niyah, dan amalan itu menjadi apa? Menjadi kerdil dikarenakan niatnya. Maka niat adalah perkara yang sangat penting ya dalam aktivitas kita, dalam keseharian kita. Tidak hanya masalah ibadah, semua hal hendaklah kita perhatikan niat kita untuk apa. Ya, karena di antara keistimewaan niat ini Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ketika aktivitas itu adalah aktivitas duniawi, aktivitas yang bersifat kebiasaan sehari-hari seperti makan, minum, tidur. Tapi ketika makan, minum kita, tidur kita niatkan agar kita kuat untuk melakukan ibadah. Ketika kita tidur, kita niatkan agar kita bisa terbangun di sepertiga malam terakhir. Niat kita itu saja sudah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang yang tidurnya hanya untuk istirahat, maka dia hanya mendapatkan istirahatnya saja, dan dia tidak mendapatkan pahala apa? Tidak mendapatkan pahala apa-apa. Ya, dan itu pun belum tentu dia mendapatkan istirahatnya, karena bisa jadi pada saat itu dia terganggu ya dengan orang yang ada di sekitarnya dan seterusnya, sehingga dia tidak nyenyak tidurnya. Ya sudahlah, pahala tidak dapat, istirahat pun tidak dapat. Ya begitu pun dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Maka penting bagi kita untuk ya berniat tujuan daripada aktivitas kita tersebut untuk apa. Maka apa tujuan daripada niat? Kembali Imam Ibn Rajab melanjutkan perkataan beliau, wan niyatu fi kalamil ulama taqa'u bi ma'nayain. Dan niat yang dimaksudkan oleh para ulama ya itu ada dua makna. Ada dua makna. Tujuannya yang pertama apa? Bi makna tamyizil ibadat ba'dhiha an ba'd. Tujuan niat yang pertama apa? Yaitu membedakan ibadah antara yang satu dan yang lainnya. Maka perlu niat. Kita ini sedang ingin sholat isya kah? Atau ingin sholat rawatib? Ya, atau yang paling sering terjadi kekeliruan, kita ingin sholat subuh kah? Atau sholat sunnah fajar? Ya, maka ketika kita niatnya sholat sunnah fajar, lalu tiba-tiba kita rubah, tidak jadi sholat sunnah fajar, ini sholat subuh aja, ibadahnya batal. Ya, karena niat itu bukan ketika di pertengahan ibadah, tapi kapan? Sebelum ibadah. Nah, ini mungkin terjadi pada sebagian kaum muslimin. Ketika dia mungkin terlambat sholat, ya tertidur, sholat di rumah, ya biasanya sholat sunnah fajar, lalu tiba-tiba ya buru-buru langsung sholat dan ragu, ini sholat sunnah fajar atau sholat subuh. Maka kata dia, yaudah ini sholat subuh saja. Tidak sah. Tidak sah. Karena para ulama sepakat niat itu kapan? Sebelum ibadah, bukan ketika ibadah tadi. Ya maka itu makanya para ulama menyebutkan pembahasan niat adalah pembahasan yang sangat penting. Maka di antara tujuan niat adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kita ini sedang melakukan ibadah apa? Kita ini sedang puasa apa? Puasa nazar kah? Ya, atau puasa sunnah kah? Puasa sunnahnya puasa apa? Ya, dan seterusnya. Maka ini membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya, seperti mandi juga. Seperti mandi. Ya, maka mandi kita tujuannya hanya untuk mandi segar-segaran, atau tujuannya untuk mandi Jumat, atau tujuannya untuk mandi janabah, maka itu berbeda. Maka orang yang junub, ya ketika dia mandi, lalu sebelum mandi tadi tidak dia niatkan di dalam hatinya bahwasanya mandinya itu adalah mandi janabah, ya, maka mandinya jatuh seperti mandi biasa, mandi segar-segaran atau mandi hanya untuk membersihkan badan, maka pada saat itu tidak cukup untuk mengangkat junubnya. Maka penting sekali lagi Imam Ibn Rajab mengatakan di antara tujuan daripada niat adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau tamyizul ibadati minal adat,
Ya, atau untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ini ibadah atau kebiasaan, seperti mandi tadi. Mandi yang kita lakukan sekarang ini mandi ibadah atau mandi yang hanya sekedar kebiasaan mandi pagi dan mandi sore. Maka kalau mandinya mandi ibadah itu hanya pada mandi junub. Itu hanya pada mandi junub. Ketika kita tidak junub, maka tidak ada mandi yang sifatnya ibadah yang mengangkat hadas. Ya, maka tidak boleh, tidak sah. Para ulama katakan apa? Orang yang tidak mandi junub lalu setelah itu tidak berwudu, maka belum bersuci. Beda kalau dia mandinya adalah mandi junub, maka tidak perlu lagi dia berwudu. Kenapa? Karena hadas besar ketika telah terangkat, maka otomatis hadas kecil akan terangkat. Ini yang harus kita pahami dalam masalah ini, kaum muslimin, kaum muslimat, ya, sehingga ketika ada orang mandi biasa-biasa saja, lalu setelah itu dia tidak berwudu, salah besar. Mandinya tadi tidak mengangkat ya hadas kecilnya. Haruslah setelah itu dia berwudu. Tujuan yang kedua kata beliau, bimakna tamyizil maqsudi bil amali. Tujuan kedua daripada niat yaitu tamyizil maqsud, adalah membedakan maksud kita. Kita ini melakukannya untuk apa? Ya, apakah untuk Allah atau untuk yang lainnya? Maka ada dua makna daripada niat tadi. Maka niat tadi ini yang kita sedang pertama tadi apa? Yang kita sedang lakukan ini ibadah. Maka ibadahnya ibadah apa? Karena sholat ada 5 waktu. Ini sholat apa? Ya, maka dalam hati kita harus kita niatkan kita akan melakukan sholat apa? Ya, kalau itu waktu zuhur, karena waktu zuhur juga di situ ada sholat rawatibnya, ada qabliyah, ada ba'diyah. Maka yang sedang ingin kita lakukan itu apa? Apakah ini qabliyah atau langsung sholat zuhur? Maka dalam hati kita, ya, sebelum sholat tadi sudah harus kita niatkan ini sholat zuhur misalnya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah tujuan daripada ibadah yang kita lakukan tadi. Kalau itu ibadah, apakah ikhlas karena Allah atau tidak? Kalau itu hanya kebiasaan, ya, seperti makan dan minum, maka ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bernilai ibadah. Ya, maka ini Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, tujuan daripada niat. Jadi bukan hanya sekedar masalah ikhlas atau tidak ikhlas saja. Para ulama juga membahas ibadah yang sedang kita lakukan ini apa, harus kita tentukan niatnya dalam hati kita, dan tidak perlu dilafazkan. Ya, dan tidak perlu dilafazkan karena para ulama sepakat ya bahwasanya niat itu tempatnya di hati. Dan ulama Syafi'iyah sebenarnya Bapak Ibu tidak pernah mewajibkan niat. Seperti yang diamalkan oleh sebagian orang yang bermazhab Syafi'iyah hari ini, seolah-olah tidak afdol amalannya, ya, ibadahnya kalau niatnya tidak dia lafazkan. Salah besar. Dalam mazhab Syafi'iyah sendiri pun, ya, mereka mengingkari ya orang yang mewajibkan niat. Ya, seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ya, beliau mengingkari yang orang yang pertama kali mewajibkan melafazkan niat. Ya, karena niat itu tempatnya di hati. Melafazkannya itu diingkari oleh Imam An-Nawawi bagi yang mewajibkannya. Ya, itu yang pertama kali mewajibkannya kata Imam Nawawi adalah Abu Abdillah Az-Zubairi. Ya, beliau salah sangka dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Al-Um. Yang mana Imam Syafi'i mengatakan, ya, idza nawa hajjan aw umratan ajza'ahu ya walaysa wa illam yatalaffaz bihi walaysa kas-salati wa innaha la tasihhu illa bin nutqi. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Barang siapa yang haji dan umrah lalu dia tidak melafazkan ya labbaik Allahumma umratan, tidak dilafazkan itu, maka kata Imam Syafi'i sah haji atau umrohnya. Dan tidak seperti solat apabila tidak dia lafazkan maka tidak sah solatnya. Apa maksud Imam Syafi'i solat kalau tidak dilafazkan tidak sah solatnya? Yaitu maksud Imam Syafi'i kata Imam Nawawi adalah takbiratul ihram. Karena Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam masalah ini sedang menyamakan masalah takbiratul ihram dengan ihram ketika haji dan umrah. Ihram ketika haji dan umrah
yaitu mengucapkan apa? Ketika di miqat mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Diucapkan dengan lisan, dan itu bukan niat. Itu bukan niat. Maka beliau katakan apa? Seandainya dia tidak lafazkan labbaik Allahumma hajjan, sah hajinya ketika di hatinya dia telah berniat untuk haji. Beda dengan solat, kata Imam Syafi'i. Beda dengan solat. Solat ketika dia tidak lafazkan, maka solatnya tidak sah. Apa yang tidak dilafazkan? Yaitu ucapan Allahu Akbar. Maka bagi kita yang solat, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, Allahu Akbar yang pertama adalah takbiratul ihram, dan itu bagian daripada salah satu daripada rukun solat yang tidak sah kalau kita tidak mengucapkannya. Maka wajib. Maka Imam Syafi'i menegaskan di sini, wajib bagi kita melafazkan takbiratul ihram, bukan niat. Bukan melafazkan niat sebelum salat, tapi melafazkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Harus kita lafazkan dengan lisan kita. Dengan sir. Sir itu bukan dalam hati, Bapak Ibu. Sir itu adalah kita ucapkan dengan ucapan yang terdengar oleh kita sendiri. Itu sir. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang buruk salatnya, lalu Nabi menegurnya. Setelah 3 kali Nabi tegur, lalu Nabi ajarkan kepadanya kesalahannya tersebut. Nabi katakan, ya, idza shalaita ya fastaqbilil qiblah. Ya, apabila engkau salat maka menghadaplah ke kiblat. Ya, fakabbir. Lalu setelah itu hendaklah engkau bertakbir. Nabi memerintahkan di sini. Maka dari hadis ini para ulama sepakat bahwasanya takbiratul ihram itu ya ketika di dalam salat bagian daripada rukun salat, dan itu tidak dibaca di dalam hati, Bapak Ibu. Itu tidak dibaca di dalam hati. Yang di dalam hati itu hanya niat. Maka setiap rukun salat yang berkaitan dengan ucapan harus diucapkan. Ya, setiap rukun salat yang berkaitan dengan ucapan itu harus diucapkan. Maka salah besar ketika kita memahami sir itu dalam hati. Begitupun ketika kita salat sir, salat zuhur maupun salat asar, bukan dibaca seluruhnya dalam hati, tidak. Bacaan yang namanya bacaan yaitu dibaca. Sir yaitu bacaan dengan bacaan yang terdengar oleh kita sendiri. Itu batasan sir, bukan dalam hati. Maka ini yang penting kita perhatikan dalam masalah niat. Lalu Imam As-Suyuti rahimahullahu taala menyebutkan ada 3 syarat daripada niat tersebut. Niat itu menjadi sah ada 3. Pertama, niat itu diucapkan oleh seorang muslim, dia muslim. Kedua, at-tamyiz, yaitu dia selain muslim dia telah berada di usia yang tamyiz, usia yang mumayyiz, yaitu 7 tahun ke atas. Oleh sebab itu, kalau ada orang di bawah 7 tahun melakukan ibadah, tidak akan ada pahala untuknya. Kenapa? Karena hampir mayoritas ya anak-anak yang di bawah 7 tahun tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan. Ketika dia tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan, innamal a'malu binniyat, dia tidak akan dapatkan apa-apa dari salat yang dia lakukan. Tapi salat yang dilakukan oleh anak umur 5 tahun, 6 tahun tadi apa? Hanya untuk pembelajaran, pembiasaan, persiapan bagi mereka sebelum masuk usia 7 tahun. Karena nanti di usia 7 tahun Nabi SAW telah perintahkan kepada kita untuk memerintahkan anak untuk salat. Namun hanya sekedar perintah, tanpa hukuman apa-apa. Dan tanpa kekerasan, tanpa bentakan. Hanya sekedar ajakan. Ya, karena pada saat itu anak mumayyiz, belum lagi mukallaf, belum lagi orang yang dibebankan syariat. Karena seseorang telah disebut mukallaf ketika dia Islam, balik dan akil. Ketika dia sudah Islam, mengucapkan syahadat, lalu dia telah balik, ya sebagaimana nanti akan kita bahas apa saja tanda-tanda balik. Ya, kalau tidak terlihat tanda padanya maka umur maksimal 15 tahun. Ya, maka setelah 15 tahun, ya, atau ketika anak itu berusia 15 tahun, ketika tidak dilihat padanya ada tanda-tanda balik, maka dia telah balik. Maka dia telah balik. Ya, dalilnya apa? Dalilnya ada hadis Ibnu Umar ketika dia akan meminta izin ikut perang
Badar namun tidak diizinkan. Ketika perang Uhud dia diizinkan oleh Nabi pada saat itu usianya 15 tahun. Ya maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah al-ilmu bil manwi, yaitu dia mengetahui apa yang dia niatkan. Dia memiliki ilmu terhadap apa yang dia niatkan. Ya seperti tadi salat. Ini salatnya salat apa? Salat subuh. Oh, salat subuh berarti salat 2 rakaat waktunya dari ya terbitnya fajar shadiq ya sampai terbitnya matahari. Ya maka berarti ini salat subuh. Artinya paham dia terhadap apa yang dia ingin lakukan. Maka sahlah niatnya tadi, maka masuk dia innamal a'malu bin niat. Ketika dia telah berniat tadi salatnya adalah salat subuh dan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketika tidak ada pembatal salat yang dia lakukan, salatnya sah dan mudah-mudahan dia mendapatkan pahala dari ibadah salatnya karena dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hal yang penting kita ketahui tentang masalah niat ini Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi tidak perlu dilafazkan karena dari 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya tidak didengar satu kali pun oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melafazkan niat. Ya kalau daripada ragu-ragu ya supaya untuk lebih meyakinkan apa yang dia dalam hati, para sahabat juga bukan nabi. Tentu mereka juga butuh meyakinkan apa yang ada di dalam hati mereka. Namun tidak ada dinukilkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun tidak satu pun di antara mereka yang melafazkan niat tersebut dengan alasan apa? Untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Maka untuk menguatkan ada di dalam hati itu butuh lagi amalan hati kita. Ya kita kuatkan kembali. Karena hati itu Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat disebutkan dengan al-qalb. Ya al-qalb itu artinya balik, ya terbalik. Ya maka hati tidaklah disebut dengan hati. Kenapa? Karena hati ini seling terbolak-balik, terkadang niatnya karena Allah, ya lalu berubah lagi bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka perlu bagi kita untuk menjaga niat kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengokohkan niat kita ketika kita melakukan ibadah itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi mengajarkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Ya wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya kokohkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya palingkan hatiku ya kepada ketaatan kepadamu. Termasuk isap. Baik, kita lanjutkan azan Isya. Setelah Isya 10 menit ya Pak. Insyaallah kita lanjutkan 10 menit setelah azan Isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu. Ya, pelajaran yang dapat kita ambil daripada hadis yang mulia ini. Selanjutnya Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala ketika mensyarahkan hadis ini beliau mengatakan apa? Kalimat innama ya pada hadis yang mulia ini lil hasri adalah untuk pembatasan. Artinya apa? Innamal a'malu binniyat. Bahwasanya setiap amalan itu hanyalah tergantung dengan niat. Nabi batasi bahwasanya apapun yang kita lakukan itu tergantung hasilnya yang kita dapatkan dari Allah, apa yang kita niatkan dari apa yang kita lakukan tadi. Ya, maka ketika niat kita adalah ilallahi wa rasulih, niat kita itu karena taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan pahala ketaatan kita tersebut. Ya, atas ketaatan kita tersebut. Ya, namun tidak setiap kalimat innama itu bermakna pembatasan secara mutlak. Ya, maka beliau menjelaskan makna innama ini Bapak Ibu. Ya, dalam hadis ini pembatasan secara mutlak. Artinya apa? Seluruh amalan itu hanya tergantung dengan apa yang dia niatkan. Tapi ada ayat-ayat Al-Quran ketika menyebutkan innama itu tidak pembatasan secara mutlak, tapi pembatasan pada masalah tertentu saja. Seperti ayat firman Allah Subhanahu wa taala, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 36, ya, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelalaian. Apakah kehidupan kita selama ini memang permainan dan kelalaian Bapak Ibu? Ya Pak, ada orang selama ini hidupnya hanya permainan dan hanya canda gurau dan lalai? Maka pembatasan ini untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang kafir, dunia ini memang hanya permainan, canda gurau, ya, hal-hal yang melalaikan. Adapun orang-orang yang beriman, dunia ini bagi mereka adalah apa? Tempat yang menjembatani mereka untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka memanfaatkan semua aktivitas mereka ya agar bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting ya hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Ya, maka al-a'mal, ketika Nabi menyebutkan al-a'mal, ya ini berkaitan dengan baik itu amalan hati maupun amalan anggota tubuh kita, amalan lisan kita, itu tergantung dengan apa yang kita niatkan. Itu tergantung dengan apa yang kita niatkan. Ya, lalu dalam hadis yang mulia ini maksud Nabi innamal a'malu binniyat ini apa? Artinya tidak sah amalan, artinya tidak akan bernilai apa-apa amalan tersebut ya apabila dia tidak niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lalu Nabi mengatakan apa? Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanya akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Yaqtadi anna man nawa syai'an yahsulu lahu. Ini bermakna apa? Barang siapa yang meniatkan sesuatu, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa kullu ma lam yanwihi lam yahsul lahu, dan apa yang tidak dia niatkan, dia tidak akan mendapatkan apa yang tidak dia niatkan. Ya, maka dalam hadis ini Nabi lebih memperjelas. Lalu apa kata Nabi? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa hijrahnya, hijrah itu ibadah. Hijrah itu ibadah.
Imam Ibn Daqiq Al-Id menyebutkan ada 5 makna hijrah dalam hadis Nabi ini. Makna pertama apa? Itu hijrah ke Habasyah. Ya, hijrah pertama yang dilakukan oleh para sahabat pada saat itu ke Habasyah, yang dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Hijrah yang kedua adalah hijrah ke Madinah. Hijrah yang ketiga ya adalah hijrahnya kabilah-kabilah, ya suku-suku dari negeri mereka, lalu mereka hijrah ke Madinah, mempelajari syariat Islam, lalu mereka pergi lagi pulang ke kampung mereka mengajari orang kampung mereka. Itu juga makna hijrah kata beliau. Makna hijrah yang keempat dalam hadis ini adalah hijrah man aslama min ahli Mekkah. Itu hijrahnya orang yang telah masuk Islam dari ahlul Mekkah setelah peristiwa hijrah ke Madinah. Ya, setelah peristiwa hijrah ke Madinah, maka perjanjian mereka pada saat itu maka pada saat itu ada orang kafir yang terlambat masuk Islam ya. Lalu dia hijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka itu juga hijrah. Hijrah yang kelima kata beliau, hijratu ma nahallahu anhu, yaitu hijrah seperti kalimat yang populer pada hari ini, yaitu hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Hijrah dari yang dahulunya hura-hura ya menuju orang yang suka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelima-limanya masuk ke dalam makna hadis ini. Tujuan kita hijrah untuk apa? Apakah hanya untuk dunia? Oh, kayaknya kalau hijrah ke sunnah sekarang ya banyak masjidnya, banyak komunitasnya, enak jualan nih. Kalau jualan di sini nggak ada komunitas, maka hijrahnya tidak benar. Ya, dia tidak benar ingin mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbaiki apa tujuan utama kita hijrah. Ya, apa tujuan utama kita berhijrah tadi. Ya, maka kelima hal ini kata beliau rahimahullahu taala masuk pada makna hijrah. Ya, lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, lalu barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan atau karena wanita yang ingin dia nikahi. Kenapa Nabi menyebutkan karena wanita yang ingin dia nikahi? Ini ada sebabnya. Hadis ini diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan seseorang pada saat itu yang ingin hijrah dari Mekah ke Madinah, hanya ingin menikahi wanita yang namanya Ummu Qais. Ya, wanita yang namanya Ummu Qais. Maka orang ini dikenal dengan istilah para ulama muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena ingin menikahi Ummu Qais. Tidak ada di sini kan Pak, orang rumahnya Ummu Qais? Beda orangnya berarti Pak kalau ada. Ya, maka Ummu Qais. Maka pada saat itu dia hijrahnya hanya untuk itu, padahal hijrah itu ibadah yang besar. Tapi dia hilangkan kemuliaan ibadah yang besar ini karena salah niat. Niat dia karena Ummu Qais ada di Madinah, dia ingin hijrah, ingin menikahi Ummu Qais. Maka Nabi katakan apa? Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya tidak ikhlas karena Allah, hijrahnya hanya karena ingin mendapatkan dunia yang dia inginkan atau wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Ya, maka hijrahnya yang dia dapatkan dari hijrahnya tergantung dari tujuan hijrahnya apa. Ya, maka ini penting masalah yang berkaitan dengan niat ini ya Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak hal yang dibahas oleh para ulama tentang masalah niat ini. Ya, namun tidak mungkin bagi kita untuk membahas seluruhnya. Ya, di antara pembahasan para ulama tentang masalah niat, bagaimana hukum menggabungkan niat daripada sekian ibadah. Apakah semua ibadah memang asalkan sejenis bisa kita gabungkan dengan satu niat atau tidak? Ya, dan seterusnya. Ini juga dibahas oleh para ulama yang seperti yang selalu berulang ketika datang Idul Adha. Ya, bagaimana seseorang berniat ya ingin menyembelih hewan kurban sekaligus akikah. Kan perbuatannya sama-sama menyembelih. Apakah dua ibadah ini boleh digabung? Maka jumhur para ulama mengatakan tidak boleh digabung. Walaupun kegiatannya sama-sama menyembelih. Kenapa? Karena akikah ya dan kurban adalah dua ibadah yang memiliki maksud yang berbeda. Ya, maksud yang berbeda. Karena kedua-duanya dimaksudkan.
Maka ketika ibadah itu kedua-duanya dimaksudkan, tidak bisa digabungkan. Tidak bisa digabungkan. Maka ini hal yang dibahas oleh para ulama tentang masalah niat. Maka ketika tidak bisa digabungkan, ya lalu bagaimana, mana yang lebih utama? Tentu lebih utama bagi kita untuk berkurban karena waktunya sudah sangat dekat dan kita hanya bisa satu, tidak bisa dua. Kalau bisa dua maka ya sebaiknya dilakukan kedua-duanya. Dan juga ya akikah itu adalah ibadah orang tua kita untuk kita. Ya walaupun nanti Nabi SAW pernah mengakikahkan dirinya sendiri. Ya dari sini para ulama mengambil kesimpulan boleh seseorang mengakikahkan dirinya sendiri ketika dia sanggup. Ya namun ala kulli hal ketika itu bertabrakan dengan ibadah kurban, maka lebih baik kita mendahulukan ibadah kurban kita ketika kita tidak bisa melakukan kedua-duanya dan tidak bisa digabung. Tidak bisa niatnya digabung menurut mayoritas daripada para ulama kita karena mereka mengatakan dua ibadah ini masing-masing memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing memang dimaksudkan untuk dilakukan. Maka tidak boleh digabungkan. Ya beda dengan salat tahiyatul masjid, ya dengan salat rawatib. Apakah boleh digabung salat tahiyatul masjid dengan salat rawatib? Boleh digabung. Karena salat tahiyatul masjid ya tidak dimaksudkan oleh Nabi salat tahiyatul masjid itu. Ya tapi Nabi mengatakan apa? Asal masuk masjid hendaklah kita jangan duduk kecuali kita telah salat 2 rakaat. Ya maka ketika kita sudah salat rawatib yang itu 2 rakaat, ya maka itu telah mencukupi salat tahiyatul masjid. Ya maka ini hal-hal yang dibahas oleh para ulama kita tentang indirajun niyah, tentang menggabungkan niat, apakah semua ibadah yang sejenis bisa digabungkan dan seterusnya. Ya ini pembahasan yang sangat panjang yang tidak mungkin kita bahas pada pembahasan kita ini. Allahumma Bapak Ibu karena waktu Isya telah masuk dan insyaallah jelaskan Pak, nggak ada pertanyaan. Ya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh yang bisa membimbing kita dalam kehidupan dunia kita, ya, terutama pada pelajaran kita hari ini tentang bagaimana kita mengetahui tentang kedudukan niat itu sangat penting. Ya betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil hanya karena niatnya, sebaliknya betapa banyak amalan yang kecil tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ya dia akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun aktivitas kita, baik itu aktivitas sehari-hari kita maupun apalagi aktivitas ibadah, lakukanlah dan niatkanlah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita makan, ya bedakanlah ini makanan ibadah atau makanan yang hanya sifatnya hanya untuk menahan rasa lapar kita atau menghilangkan rasa lapar. Kalau makan kita niat kita hanya untuk sekadar menghilangkan rasa lapar, kita akan hanya mendapatkan itu dan tidak akan mendapatkan pahala. Tapi ketika kita niatkan kita makan agar apa? Agar fisik kita sehat. Ya ketika kita sehat, tujuan kita agar kita sanggup untuk baca Al-Quran, sanggup untuk melaksanakan salat, sanggup untuk qiyamul lail, maka makannya kita tadi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.